Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utamanya lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapatkan status sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 1961. Dalam kurikulumnya, terdapat kegiatan yang dinamakan KKN atau kuliah kerja nyata yang merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung di antara 1-2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Sebagai mahasiswa, kegiatan KKN adalah hal yang perlu dilakukan untuk lulusannya dalam rangka pengabdian masyarakat. Kegiatan KKN pada tahun 2020-2021 ini diadakan di domisili masing-masing mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Stefanus Primanggani Enggarusima. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Elektro angkatan 2017. Kegiatan KKN ini bertemakan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Saya melakukan KKN di Desa Sinabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Tetapi karena ukuran yang luas, saya memperkecil ukuran kegiatan KKN-nya menjadi RT 8 dan RW 4, Purit Teluk Jambe pada Desa Sinabaya. Pada perumahan Purit Teluk Jambe RT 8 dan RW 4, saya melakukan pemantauan atau survei lokasi untuk mencari tahu hal apa yang bisa saya bantu sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Pada saat survei lokasi, saya menyadari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kegiatan masyarakat sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19 tidak mengalami perubahan yang drastis. Masyarakat masih berbincang-bincang di luar, bermain-main di luar, melakukan arisan, dan kumpul-kumpul seperti biasa. Dan cara melakukan kegiatan itu pun beragam. Ada yang memenuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker, ada yang menjaga jarak tapi tidak memakai masker, ada yang memakai masker tapi tidak menjaga jarak, dan ada juga yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak juga. Hal ini dapat membahayakan masyarakat karena meningkatkan kemungkinan penyebaran COVID-19 lebih tinggi lagi daripada yang diinginkan. Yang kedua adalah upaya salah satu warga untuk mengurangi bepergian adalah melakukan aktivitas online seperti shopping, browsing, dan lain-lain. Hal ini sangat baik bagi yang mampu melakukannya, baik dari segi finansial dan kemauan warga. Tetapi hal ini mendatangkan masalah baru, yaitu bahaya dalam memakai internet. Salah satu bahaya yang saya maksud itu adalah penipuan dalam pembelanjaan online atau pembelian online, di mana warga tidak tahu mengenai cara menanganinya, mencegahnya, dan cara membeli yang baik dan benar. Selain itu, dengan aktifnya penggunaan internet, masyarakat dirasa lebih mudah terpapar hoaks yang ada di mana-mana. Untuk mencegah hal itu, saya ingin membantu dengan membuat website yang mudah diakses kapan saja dan dari mana saja untuk memberikan wawasan-wawasan tersebut yang telah saya pelajari di bagian teknologi informasi di mana saya belajar. Saya mengetahui hal-hal itu dengan mengetahui proses kerja aplikasi dan web tersebut dan bagaimana pembelajaran online tersebut dan cara kebanyakan aplikasi yang banyak diketahui masyarakat itu cara bekerjanya. Tetapi sayangnya dosen saya menolak hal itu dengan alasan yang tidak berhubungan dengan pengetahuan teknik elektro. Padahal konsentrasi teknologi informasi itu adalah pendalaman lebih lagi dari jurusan teknik elektro. Karena itu saya membatalkan program itu dan mencari program baru. Dan yang ketiga adalah beberapa air kotor yang terlihat untuk mencuci tangan sebelum masuk ke tempat penjual barang maupun jasa di sana. Saya yang melihat itu merasa enggan mencuci tangan lagi di tempat-tempat yang memiliki tempat tertutup karena saya menakutkan akan hal itu. Saya tidak ingin menjadi sakit karena kotornya air di sana. Tapi karena terbukti bahwa di beberapa tempat airnya masih bersih, saya memiliki ide untuk 2 program saya. Program saya adalah pembuatan hand sanitizer otomatis dan timer mencuci tangan. Hand sanitizer otomatis adalah seperti namanya, adalah hand sanitizer atau pembersih tangan
otomatis yang tidak perlu adanya kontak fisik. Jadi nanti mesin akan mendeteksi tangan dan mengeluarkan cairan pembersih tangan tanpa perlu adanya kontak fisik secara otomatis. Sedangkan yang kedua, timer mencuci tangan ini memiliki fungsi yang cukup sederhana, namun kurang diketahui banyak orang. Fungsinya adalah mengingatkan masyarakat yang mencuci tangan untuk mencuci tangan selama 20 detik minimal. Cara kerjanya adalah saat mendeteksi tangan, maka ada lampu LED yang menyala. Dan bila semua lampu telah menyala sampai warna biru kedua, maka waktu telah menunjukkan sekitar 20 detik. KKN dimulai pada tanggal 4 Januari 2021. Namun karena saya sedikit lamban dalam berpikir, saya sedikit terlambat dalam meminta izin untuk melakukan KKN. Saya menerima surat dari Undip untuk izin kepada Bapeda Karawang. Tapi ketika saya berpergian ke sana, saya diberitahu bahwa untuk meminta izin harus ke kecamatan terlebih dahulu. Lalu pergilah saya ke kecamatan Teluk Jambe Timur. Tetapi sesampainya di sana, saya diberitahu untuk meminta surat rekomendasi dari Kesbangpol Karawang. Berhubung hari sudah sore, saya memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Hari esok telah datang. Saya pergi ke Kesbangpol dan diberitahu bahwa suratnya harus ditujukan kepada Kesbangpol, bukan ke Bapeda Karawang. Saya pun menanyakan hal itu kepada teman-teman dan tim KKN saya, dan diberitahu bahwa kita harus mengedit tujuan surat itu sendiri dengan alat yang seadanya. Setelah selesai, saya kembali ke Kesbangpol untuk memberikannya, tetapi ternyata izin hanya dapat didapatkan dengan menunggu beberapa hari. Setelah beberapa hari, saya pun mendapatkan surat rekomendasi dari Kesbangpol. Kemudian saya kembali ke kecamatan. Sampainya di sana, saya diminta menunggu dan diberitahu bahwa akan dihubungi bila selesai. Dan saya tidak dihubungi sampai seminggu. Saat saya cek, ternyata sudah jadi, tapi mereka tidak menghubungi saya. Dan karena sudah selesai dan surat dari kecamatan saya sudah dapat, pergilah saya ke kantor kepala desa Sinabaya. Surat izin dari sana tidak memerlukan waktu yang lama, dan saya dihubungi saat selesai. Hanya memerlukan waktu sekitar 3 jam. Tapi saya diminta pergi ke bagian tertentu dalam kantor kepala desa yang sayangnya petugasnya tidak ada di sana. Jadi, begitu saya ke sana, tidak semua petugas itu ada di kantor kepala desa. Ada yang sedang berpergian keluar dan itu sering sekali. Keesokan harinya pun saya mencari kembali, tapi petugasnya masih belum ada. Sampai akhirnya di resepsionis kantor kepala desa memperbolehkan melalui resepsionis sebagai perwakilan. Setelah selesai, saya pergi ke kepala RT untuk meminta tanda tangan pada proposal program KKN ini. Dan akhirnya perizinan pun selesai dalam minggu ketiga. Setelah saya mendapatkan perizinan, saya mencari tahu bagaimana cara membuat alatnya secara detail. Setelah itu, saya membeli komponen-komponen yang diperlukan melalui toko online, karena sepertinya tidak ada barang-barang tersebut di daerah saya. Barang-barang sampai dengan cepat, dan saya pun mulai merakit. Barang berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk untuk timer otomatis, timer cuci tangan otomatis, tetapi tidak untuk hand sanitizer otomatis. Saya tidak menyangka bahwa botol yang saya gunakan terlalu keras bagi motor servo untuk menekan botolnya. Saya pun membeli botol yang lebih ringan untuk ditekan. Dan pada akhirnya, setelah perjalanan panjang, selesailah perakitan alat saya. Saya membuat tempat untuk botol tersebut dan selesai sudah. Saya membuatnya agar ditampak lebih indah lagi. Sampai weekend datang. Untuk memastikan alat saya berfungsi dengan sebenarnya, saya mengetes lagi di weekend. Hanya untuk motor servo saya yang saya pasang mengalami kerusakan dan saya harus membongkar semuanya dan membeli alat baru di toko online. Hal itu menyebabkan saya kehilangan waktu yang cukup banyak untuk membeli, memasang, dan membuat tempat untuk botolnya. Setelah selesai, tibalah hari Kamis. Saya telah menyelesaikan semuanya dan memberikan alatnya ke salah satu UMKM masyarakat. Dengan banyaknya pilihan UMKM, saya cukup kesulitan memilih tempat untuk menaruh alat. Akhirnya saya memutuskan untuk menaruh di salah satu UMKM warga yang cukup besar bernama Gudeg Niki Mira. Setelah saya menanyakan kesediaannya,
Mereka untungnya mengiyakan. Saya pun kemudian menaruh 2 alat tersebut di gudang Niki Mira. Respon warga di sana cukup baik setelah menerima alat saya. Tetapi sayangnya karena hand sanitizer ada di tempat yang sama dengan timer pencuci tangan, hand sanitizer otomatis lebih diminati karena dirasa lebih cepat. Walaupun masih ada beberapa orang yang lebih suka mencuci tangan daripada memakai hand sanitizer sebelum makan.